ilmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Cek kehadiran dulu ya. Oke, Andi Amisdai. Anu jatuh lagi buah. Ada Bu. Anu Pandijai. Ada Bu. Asal hadir ya, oke bagus dipertahankan ya supaya tetap hadir dan kita mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah sebelum kita belajar kita melakukan ice breathing supaya anak-anak kami tidak mengantuk. Ice breathing kita tepuk semangat, tahu kan? Tahu. Oke kita lakukan ya, tepuk semangat. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Oke, pembelajaran kita mulai tentang apa? Air sumber kehidupan. Air sumber kehidupan. Ada yang tahu bagaimana kehidupan manusia tanpa air? Ada yang bisa menjawab? Sama, bisa mati. Itu kehidupan kita tanpa air. Itu pembelajaran kita minggu lalu. Kita akan masuk pembelajaran. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pembelajaran terpadu. Itu mata pembelajaran terpadu kita pada hari ini adalah IPA IPS Bahasa Indonesia. Nah, kita akan mempelajari pembelajaran terpadu IPA IPS Bahasa Indonesia. Nah, tema kita pembelajaran kita adalah pahlawanku. Bilang pahlawanku. Pahlawanku. Oke, kita akan mempelajari pahlawanku dalam 3 mata pelajaran. Nah, kita akan masuk dalam pembelajaran IPA yaitu menganalisis sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ada yang tahu apa itu cahaya? Ada yang tahu aja apa itu cahaya? Cahaya adalah alat penerang. Sangat penting dalam penglihatan. Tanpa cahaya mungkin kita tidak akan bisa melihat. Kita tidak akan melihat apa yang ada di depan kita. Ada macam-macam cahaya, yaitu kita akan mempelajari macam-macam cahaya. Salah satunya cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus adalah cahaya yang tidak ada penghalangnya. Ya, cahaya ini kan cahaya. Dia merambat lurus ke depan tanpa ada penghalangnya. Itu namanya cahaya lurus tanpa penghalang, yaitu cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Mungkin kamu paham kan, cahaya dapat dipantul. Tanya apa keterkaitannya di dalam tema kita yaitu pahlawanku. Nah, keterkaitannya di dalam pahlawanku. Kan dulu Indonesia mengalami penjajahannya kan? Iya. Para pahlawan kita ada yang perang di siang hari, ada juga yang melakukan misinya di malam hari. Berarti para pahlawan membutuhkan alat apa? Membutuhkan alat penerang di malam hari. Ketika mereka menjalankan misi. Materi kita dalam pembelajaran IPA. Kita akan masuk dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS kita akan mempelajari mengidentifikasi perjuangan para tokoh dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang serta dampaknya pada kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Berarti pada masa penjajahan masyarakat atau warga Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh perbuatan
perbuatan para penjajah, yaitu salah satunya Ibu berikan contoh nama pahlawan yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pangeran pahlawan yang berjuang tanpa pantang mundur. Dia berjuang 825. Kemarahan Pangeran Diponegoro juga pun memuncak. Ia marah, ya, sehingga timbullah di pikirannya bagaimana melawan Belanda, yaitu dia melakukan perang Jawa. Nah, perang Diponegoro adalah perang yang paling besar, 1830. Saat Pangeran Diponegoro menghadiri acara atau undangan Belanda, disitulah Pangeran Diponegoro tertangkap. Dan secara tidak ada lagi perang. Dan namun pada saat Pangeran Diponegoro mereka selalu ingat jasa Diponegoro, yaitu Pangeran Diponegoro menjadi simbol ketegasan, simbol perjuangan melawan penindasan dan cinta mendalam tentang tanah air. Kita akan masuk pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menganalisis informasi dari teks narasi sejarah tentang tokoh nasional. Oke. Nah, di dalam tokoh yang telah kita pelajari tadi di dalam IPS, kita perlu mewajibkan tentang 5W ditambah 1H. Bilang 5W ditambah 1H. Itu apa? Kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Begitu marah kepada Belanda. Mengapa kemarahan Diponegoro memuncak? Yaitu karena warga materi pada pembelajaran paru kita pada hari ini. Kami yang bertanya, oke, baca pertanyaannya. Bisa menjawab Dan tidak bisa berjalan di malam hari tanpa. Oke, tepuk tangan. Bagus ya, luar biasa bisa kelompok. Ini adalah kelompok 1. Dan pertanyaannya, sebutkan minimal, bisa kalian jawab? Kasih jawaban itu saya. Sebutkan minimal, saya dikasih itu bojok. Suara kalian dan jawabnya biar berbeda. Kelompok 1 menjawab, silakan berdiri di tempat, semua berdiri. Tepuk tangan buat kelompok 2. Siap. Oke, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan pemateri kita pada pagi hari ini? Oke, silakan. Oke, bagus, tepuk tangan. Sekarang kita akan memberi penugasan untuk kita pelajari. Tugas di rumah silakan dicatat. Silakan dicatat tugas di rumah kita dan akan diberi penilaian 2. Bagaimana caranya bisa memanfaatkan? Nah, kita akan menutup pembelajaran kita. Kita akan pulang. Sebelum kita pulang kita akan berdoa, dan sebelum berdoa kita pulang kita berdoa. Siapa yang bawa? Berdiri. Amin. Oke, silakan pulang. Selamat siang.